Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa makna atau hikmah yang terkandung pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Termasuk di dalamnya kita menyebutkan pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi terkait hikmah mengapa lafzul jalalah itu diulang di sini. Yaitu disebutkan pertama pada bismillah, kemudian disebutkan kembali pada alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan dan melihat makna-makna atau beberapa hikmah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ketiga dari surah Al-Fatihah ini, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah dalam tafsirnya menguraikan mengapa dua sifat ini diulang. Yaitu pertama disebut pada Ar-Rahman Ar-Rahim pada basmalah, yang kedua disebut kembali di ayat ketiga. Beliau memberikan penjelasan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperkenalkan sifat rahmatnya. Setelah Allah menyebut namanya, yaitu Bismillah Allah, di mana Allah ini mencakup seluruh sifat-sifat agung yang Allah miliki. Dan di antara sifat-sifat agung yang Allah miliki, sifat yang paling pertama yang Allah ingin perkenalkan adalah sifat rahmatnya. Menurut pandangan beliau, dengan Allah memperkenalkan sifat rahmatnya ini, supaya setiap makhluk ini sadar akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar ketika seseorang terjatuh dalam jurang kemaksiatan, dia tidak berputus asa atas rahmat Allah. Makanya itu di ayat 53 dalam surah Az-Zumar, ketika sekelompok manusia yang melampaui batas-batas wajar dalam melakukan dosa-dosa kepada Allah, sekelompok manusia itu menganggap bahwasanya Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosa kami, sehingga dia datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkan ayat itu untuk membantah bahwa Allah itu sangat Maha Pengampun. Makanya Allah berfirman, "Qul, katakan wahai Rasulullah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berbuat dosa di mana dosanya itu telah melampaui batas." Apa firman Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah benar-benar mengampuni seluruh dosa. Nah, berdasarkan penjelasan Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa ketika Allah memperkenalkan sifat rahmatnya melalui Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita menyadari bahwa rahmat Allah ini sangat luas. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim kembali disebut? Berdasarkan pandangan beliau bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua ini berkaitan dengan
ayat sebelumnya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau memberikan penjelasan, Rabbul Alamin ini menggambarkan bahwasanya Allah yang menciptakan dan memelihara seluruh alam raya ini. Namun Allah bukan sekedar memelihara alam raya ini, tetapi alam raya ini Allah akan berikan kepada manusia. Jadi Allah akan melimpahkan nikmat-nikmatnya dari alam raya ini kepada manusia melalui sifat Rahman dan Rahimnya. Ada ulama yang memberikan pandangan bahwa Ar-Rahman ini itu mencakup atau memiliki makna yang lebih umum daripada Rahim. Karena Rahman ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasihi makhluknya, baik dia taat kepada Allah ataupun tidak. Makanya kita temukan dalam realita, meskipun orang tidak taat kepada Allah, tetap Allah beri nikmat. Karena Allah memiliki sifat Rahman. Adapun sifat Rahimnya, dikatakan bahwasanya ini adalah sifat pengasihnya Allah yang diperuntukkan hanya kepada orang yang taat kepada Allah, hanya kepada orang yang beriman, hanya kepada orang muslim. Dan sifat rahim inilah sehingga ibadah-ibadah yang dia lakukan atau taubat-taubat yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat rahimnya. Ibadah-ibadah yang dia lakukan akan dia peroleh balasannya melalui sifat rahimnya. Makanya ada juga yang mengatakan bahwasanya sifat Rahman itu secara fungsional itu di dunia. Allah mengasihi yang beriman ataupun yang tidak beriman. Adapun sifat Rahim secara fungsional menurut pandangan ini itu di akhirat. Artinya setiap orang akan memperoleh berdasarkan apa yang dia lakukan melalui sifat rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengulang sifat rahmah dan rahimnya karena Allah ingin memperkenalkan bahwa di antara seluruh sifat-sifat Allah yang Allah kedepankan adalah sifat rahmat. Jadi ketika kita ingin meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa meneladani rahmat Allah dengan cara apa? Bagaimana kita berinteraksi, melakukan hubungan sosial kepada sesama manusia yang beriman ataupun yang tidak beriman, bahkan kepada sesama makhluk ini dengan penuh kasih sayang. Itulah yang tergambar dari Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan keteladanan Rahman dan Rahim ini pun bisa kita amalkan dalam menjalani kehidupan. Saya ingin menambahkan bahwa Islam ini bukan hadir untuk mengajarkan kepada kita kebencian. Salah satu bukti bahwa Islam ini tidak mengajarkan kebencian, ketika terjadi Fathu Makkah sebagaimana dalam riwayat, yaitu para sahabat dan Rasulullah SAW telah mengepung kota Makkah. Orang-orang kafir pada saat itu terkepung di kota Makkah. Jumlahnya yang begitu sedikit, dia sangat takut berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Dia sangat takut berhadapan dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena dia menganggap bahwasanya betul-betul sahabat Rasulullah akan membunuh mereka. Nah ketika itu, di antara sahabat ada yang menarik pedangnya dan berkata, "Hadza yaumul mal'amah." Hari ini merupakan hari pembalasan. Di mana para sahabat ini mengingat kembali perbuatan mereka kepada Rasulullah yang menghina, yang mencaci Rasulullah, yang menyiksa para sahabat. Sehingga ketika
Fathu Makkah ini mereka mengatakan bahwasanya hari ini hari pembalasan. Hadza yaumul mal'amah. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak. Bal hadza yaumul marhamah. Tidak. Bahkan hari ini adalah hari berkasih sayang. Makanya mereka yang non-muslim pada saat itu yang terkepung di kota Makkah, dia tidak dilukai sedikit pun oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka telah melakukan berbagai macam kejahatan. Artinya ini memberikan pesan kepada kita bahwa Islam ini sangat mengedepankan sifat rahmat. Islam ini bersifat rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.